harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Sally Boy yang mengamankan red buff yang terlebih dahulu menuju ke arah Little Wanderer. Ini sama-sama pergerakan mirip-mirip, bedanya dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan dia sendirian, sedangkan dari jauh head-nya Leo Murphy ini agak berbeda ya, dia nggak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati-hati. Oh, ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin harus dipertaruhkan cukup banyak net kalau dia mengambil gambling seperti game gimana Cimomo? Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Kita nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Zefnia-nya ya. Yeah. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Zefnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Zefnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bung Cornet. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi. Dan kebetulan Obuyannya juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood-nya sangat amat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyannya kena semua. Sudah aku prediksi di sana, karena udah ada 4 player di sana. Dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan Tidak di sini, ada yang open vision. gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support match seperti Valir, bukan support match seperti Pasha, Jungle yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, lihat hampir tergetok benda tubuh, tapi ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang, TNS Gaming Frost sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total mage-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsha dan juga Harley. Itu udah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk, dikomboin dengan Parsha yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan, atau justru malah dari WW-nya, dari Yame melepas turret pertama di bawah menit 5. Bukan ada gold turret protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari Kupanya sendiri dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsha yang bakal coba dihajar di sana. Sally Boy belum mau masuk, masih sabar mencari flank, berhasil mendapatkan 1 poin pertama dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic, tapi ternyata Sally Boy free banget, tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang menambahkan looking for triple kill. Apakah berhasil diamankan? Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane, Bung Cornet. Itu bisa dibilang ya, tadi Yam bagus banget. Dia misahin team fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa flicker, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy. Langsung di-commit begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini nih, bisa dibilang TNS Gaming Frost benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Sally Boy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1 lawan 1. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Sally Boy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari jauh headnya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Sally Boy. Ini memocor 9 detik lagi Turtle. Ini kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya, ini udah dengan adanya Turtle yang lebih cepat. Mereka memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya sih. Oh, kombonya dan Magic berhigh
Strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lihat tirai belakangnya. Oh, dipaksa. Ada Jerry Boy, One More Hit mencoba untuk masuk ke arah save-nya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, One More Hit juga Sally Boy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari 10S Gaming Frost ditumbangkan dan hanya 1 Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 second, dimana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Sally Boy. So mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact. Masih terkesan cukup geli. Bahkan Sina di sana bakal coba dipaksa Cassius untuk mundur. 2 player dari tim 10S Gaming Frost bakal coba untuk ngebuka position lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk 10S Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Sally Boy, lihat. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali kebutuhan untuk di arah bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Sally Boy terlalu jauh, gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh 10S Gaming Frost. Sally Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan Sally Boy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya, untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin 1 turret. Bahkan mencoba untuk langsung force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leon Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana Yam. WW berhasil mendapatkan 1 point kill. Leo Murphy dilempar ejector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow, ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi, Cassius mencoba untuk membantu. Papa udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Dor, tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius. Hanya mengusir Papa. Nggak apa-apa. Besok gue benda tajam, santai aja bos. Jangan dong. Oke, Fair Strike, kombonya connect, One More Hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa ya. Udah benar-benar Obion ini dari tadi Fair Strike-nya on point banget sih. Dia memprediksi gerakan-gerakan dari Alter Ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah purple buff, sedangkan Sally Boy udah punya Windtalker kali ini. Yam cukup free, cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur, dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorang yang tapi Deadly Magic dan Pocket juga mulai connect karena Leo Murphy. Yam cincang-cincang di dinding, diam rem dengan Sinanya tergaruk. Gak bisa kabur. Save-nya bakal menjadi korban kedua dan ternyata unstoppable untuk seorang Yam, bukan sembarang Yam dari bottom lane. Yes, Yam menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong, masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi buff birunya harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh Alter Ego Itu Esports. kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy, tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Wow, Di area bawah juga bahkan. Turret bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle. Atau mereka mau lihat Turtle yang berubah jadi Lord, nggak ada yang tahu juga. Ini bisa Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama 10S Gaming Frost dong. Mereka udah semua rotasi ke atas, Mojan. Leo Murphy udah terkena Deadly Magic, dan pokoknya harusnya ini udah free banget. Sally Boy flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya. Bakal coba dipotong dan lihat langsung naganya dapat di 3 poin monster kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan Papa yang sama di belakang nggak bisa bertahan dan Obian harus mundur bersama dengan Koro. 2 player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it for Cornet. Gila. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya kan. Ini sih Yam udah gendut banget ya, dengan 7 point kill. Dengan dia juga pakai emblem fighter, pemilihan emblem yang sangat baik juga dari Yam. Harusnya dengan item-item yang didapatkan, dia bakal tebel banget dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk. Iya. Bener-bener kombonya. Sama Sally Boy lagi. Itu ya cuma butuh Sally Boy. Itu baru Sally Free Boy hit aja. sama si Yam ya. Yam doang. Udah hilang semua. Itu baru 4 buntut orang. satu loh, buntut satu dong, Zvret langsung hilang cow 3 Gimana sama darahnya. apa itu kalau ada Blazing Blade? Alter Ego emang ngasih kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk position kan. Dengan adanya Cassius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang. Sedangkan yang bisa ngacak-ngacak belakang cuma Leo Murphy dan Sally Boy, bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, kayaknya Terasa. terlalu offside lagi dan Sendiri, lagi di Pai. Bung Cornet dan Wah, ternyata di sendirian sini datang. berhasil diamankan dengan cukup kapal Tas, seorang tas, 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 Cassius. tas, tas. Oh, iya. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal.
Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi jumatan. Ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik karena oleh Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi Legendary oleh seorang Wewe Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan 2 poin untuk Alter Ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang. Jadi mesti harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane di push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih, ini agak sedikit. Tapi di arah atas Iya. bisa didapatkan harusnya. Dan Theo mungkin sudah di depan, belum ada ejector, belum dilempar. Ada combo juga dengan flickernya. Lebih milih untuk menarik pelan-pelan. Tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang langsung ngebuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi. Yam masih mau lebih diusir, tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan 1 buah inhibitor tarik ke corner. Dia harus ngelakuin itu sih. Kalau enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener-bener yang dilakuin Yam itu mukul undurnya, apalagi Farsianya sih. Yang dilakukan, ini main jobnya Yam ini menurut Koret pribadi, dia cuma bikin dari Farsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Bener-bener selalu digangguin ketika Free Strike sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina, itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Seliboy dan juga Pai. Baru level 11, sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti unggul jauh buat teman-teman dari Alter Ego. Lihat, Nah, bener kan? ini 4.000 dibandingkan sama Seliboy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat tuh, kecuali Cassius. Iya, udah ada Athena buat Pai sendiri, sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Selipo ini pada respect semua. Jadi Mariano maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup juga dari Seliponya dan Yam lagi-lagi di arah belakang tiba-tiba datang langsung mengajar semuanya. Yam one more hit, tapi ternyata Pai yang berhasil mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi 5 di depan, terkena stun tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Frost diusir mundur. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang Yam dengan 10 poin kill yang diamankan. Super minion dari top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim TNS Gaming Frost. Kill free dapat kalau seorang Seliboy, The Miracle Boy, dan bahkan di mid lane-nya free banget. Bakal di comment dan Papa bakal ditumbangkan dan wipe out untuk tim TNS Gaming Frost. Alter Ego mengamankan